Yung Hun dan Bandung. Hari ini 26 Oktober 216 tahun yang lalu, Franz Yung Hun lahir di kota Mansfeld, sebuah kota kecil di kaki sebelah timur pegunungan Harz di Jerman. Untuk merayakan kelahirannya sekaligus mengobati rasa rindu saya kepada kampung halaman saya di Bandung yang juga baru berulang tahun ke-214 bulan lalu, mari kita membahas tentang Yung Hun dan Bandung. Mulai dari pertama Yung Hun datang hingga sekarang, bagaimana penghormatan warga Bandung terhadap Yung Hun masih bisa kita rasakan. Franz Yung Hun pertama kali menginjakan kakinya di Bandung pada tahun 1837, tepatnya pada tanggal 23 Juli. Bagaimana keadaan Bandung pada waktu itu? Yang pasti, Bandung bukanlah kota yang besar. Bahkan Yung Hun hanya menyebutnya sebagai satu desa. Sebuah desa indah di dataran tinggi pada ketinggian 2350 kaki di atas permukaan laut, tak jauh dari kaki sebelah selatan Gunung Tangkuban Perahu. Itu tulis Yung Hun. Tujuan perjalanan Yung Hun ke Bandung pada waktu itu adalah sebagai ajudan dari Dr. Fritze, yang merupakan kepala urusan kesehatan koloni di Hindia Timur, yang berkewajiban untuk melakukan inspeksi kesehatan secara rutin ke daerah-daerah yang dihuni orang Eropa, selain juga mengamati kesehatan penduduk koloni. Pada kunjungan pertamanya ini, Yung Hun tidak datang dari arah Jalan Raya Pos, melainkan dari arah Ciwidey. Ini karena mulanya Yung Hun dan Fritze memilih jalur yang gila. Mereka berangkat dari Cianjur, kemudian pergi ke Situ Patengan lewat Sukanegara. Jika sekarang jalur itu masih jalur yang sulit, bayangkan jalur itu pada tahun 1837. Namun itulah Yung Hun dan Fritze. Keduanya memiliki ketertarikan kepada perkembangan sains sehingga mereka meluangkan waktu untuk berekskursi, menjelajah gunung dan mengobservasi alam. Pada laporannya, ia menyebut bahwa perjalanan dari Ciwidey ke Bandung sangatlah indah. Di sepanjang perjalanan sudah penuh kehidupan dan begitu banyak sawah-sawah yang subur. Namun ia menyebut bahwa daerah di tengah-tengah dataran Bandung tidak dihuni, bahkan ditinggalkan sama sekali oleh orang-orang, dan hanya menjadi tempat kerbau merumput. Penyebabnya adalah banjir yang sering terjadi di daerah ini terutama pada musim hujan. Ketika Citarum meluap dari tanggulnya dan membanjiri sekitarnya, satu hal yang disadari Yung Hun di Bandung adalah sangat jarang ada pohon kelapa. Padahal kelapa adalah pohon yang selalu ditemukan Yung Hun di mana-mana di Jawa. Di sini katanya masyarakat menggunakan kacang-kacangan untuk membuat minyak. Yung Hun menulis bahwa di Bandung pada waktu itu terdapat pabrik teh kecil yang dikelola oleh orang Cina. Tehnya sangat enak dan rasanya sangat murni. Perpustakaan digital Universitas Leiden memiliki satu koleksi lukisan berjudul Headhuis Ujung Brong, Beach Bandung, met het Gesik op de Tetwin, Cimbuluit. Mungkin ini adalah pabrik teh yang sama yang dimaksud Yung Hun. Tak jauh dari pabrik itu terdapat juga kebun murbei dan tempat budidaya ulat sutra. Yung Hun menyindir dengan sinis bahwa jumlah pegawai yang bekerja sama banyaknya dengan jumlah ulat yang sutra yang dipelihara, alias sangat sedikit sekali. Ulat-ulatnya sedikit, kepompongnya kurus. Yung Hun menyebut bahwa kegagalan ulat sutra ini kemungkinan karena ulat perlu variasi suhu, sementara di Jawa suhunya relatif seragam sepanjang tahun. Dari Bandung, Yung Hun bermaksud mendaki Gunung Tangkuban Perahu. Dia dan Fritze menyusuri jalan ke arah utara. Dia menulis tentang air terjun di aliran Cimahi, namun tidak begitu detail. Mungkin itu adalah Curug Cimahi. Kemudian dia juga menyebut tentang sebuah danau di dekat Sungai Ciberem, namanya Telaga Warna. Panjangnya sekitar 60 meter, lebarnya 30 meter. Danau ini seperti cekungan yang dikelilingi hutan. Menurut pemandunya, danau ini baru muncul setahun yang lalu, sebelumnya tidak ada. Yung Hun mengambil sampel air danau ini lalu mengirimkannya kepada koleganya di Batavia, A. Waltz. Yung Hun mulai mendaki Tangkuban Perahu pada tanggal 26 Juli 1837. Dia menyebut beberapa pohon-pohon yang umum ditemukan. Pohon ek Quercus depressa tumbuh begitu lebat dan buah-buahnya memenuhi jalan setapak yang sempit. Kemudian pohon cemara yang tinggi, kimerak, Podocarpus amara yang tersebar di mana-mana. Cabangnya menyebar seperti pohon berdaun lebar dan membentuk mahkota yang melingkar. Batangnya tinggi menjulang 25-35 meter tingginya, dililit oleh liana yang merambat. Hutan tropis umumnya tak terdiri dari satu jenis pohon saja, kata Yung Hun. Selalu hutan ini merupakan campuran dari ratusan jenis pohon yang hidup berbagi lahan dengan damai. Semakin tinggi elevasinya, Yung Hun merasakan bahwa jenis-jenis pohon mulai berganti. Pohon menjadi semakin kecil, lalu kemudian pakis tumbuh semakin banyak, hingga akhirnya hanya tumbuh tanaman-tanaman semak.
Perlu mendaki puluhan gunung di Jawa hingga Yung Hun bisa merumuskan bahwa terdapat 4 zona vegetasi berdasarkan elevasi di Jawa. Sebuah ilmu yang dihafal cangkem oleh pelajar-pelajar di Indonesia setidaknya hingga era saya sekolah SMP 20 tahun yang lalu. Pada tahun 1837, Yung Hun masih dalam tahap mengobservasi perbedaan jenis tanaman berdasarkan posisi elevasinya. Setelah mendaki Tangkuban Perahu, Yung Hun kembali ke Bandung. Di perjalanan pulang, ia melewati air terjun di Cikapundung. Mungkin ini adalah Curug Dago. Dari Bandung, Yung Hun dan Fritze melanjutkan perjalanan ke Garut. 2 tahun kemudian, pada tahun 1839, Yung Hun kembali lagi ke Bandung. Kali ini ia bermaksud mendaki Gunung Malabar, Wayang, dan Tilu di Bandung Selatan. Dalam laporan perjalanannya ini, Yung Hun menjadi orang pertama yang menyebut bahwa dataran tinggi Bandung kemungkinan besar dulunya adalah dasar dari sebuah danau purba. Ada 4 alasan yang dipakai Yung Hun untuk menjustifikasi pendapatnya. Pertama, dataran Bandung yang nyaris sempurna ke semua arah. Kedua, tepiannya yang dikelilingi oleh pegunungan dan kaki gunungnya terpisah sepenuhnya dari dataran. Ketiga, keberadaan rawa-rawa yang sangat luas. Keempat, cekungan sebesar Bandung dengan gunung-gunung yang diselimuti hutan lebat dan begitu banyak sungai-sungai, namun semuanya ini bermuara ke satu sungai yaitu Citarum yang keluar melewati celah sempit di sekitar Raja Mandala. Yung Hun menulis bahwa pada waktu itu penduduk Bandung mencapai 188.000 jiwa dan sudah dibudidayakan 31 juta batang pohon kopi dengan 22 juta batang yang sudah berbuah. Pada tahun itu panen kopi sebanyak 110.000 pikul. 1 pikul setara dengan 62,5 kg. Harga 1 pikul kopi pada waktu itu adalah 3,5 gulden. Mungkin salah satu hal menarik dari pendakian Yung Hun ke Malabar, Wayang, dan Tilu adalah bagaimana ia menjadi saksi deforestasi besar-besaran yang terjadi di Jawa pada periode itu. Dalam buku Java Jilid 1, Yung Hun menyebut bahwa pada kunjungan pertamanya ke Pengalengan tahun 1839, daerah itu merupakan hutan belantara, yang tanahnya mungkin hampir tak pernah terkena sinar matahari saking gelapnya rimbun pepohonan yang menutupinya. Namun 8 tahun kemudian, pada tahun 1847, ketika Yung Hun kembali ke sana, sebagian besar hutan telah ditebang. Dataran tinggi ini begitu berubah kenampakannya. Dari yang sebelumnya ditutupi bayang-bayang kanopi hutan, kini menjadi area terbuka, dengan 750.000 batang pohon dadap dan 15 juta batang pohon kopi yang menggantikannya. Daerah yang sebelumnya tak pernah sama sekali terkena sinar matahari selama berabad-abad kini terbuka, sehingga dari sana bermekaranlah berbagai macam gulma yang tumbuh tak terkendali, membuat para penduduk menjadi kewalahan untuk membersihkannya. Jiwa botaninya begitu penasaran, kenapa tanaman gulma ini tumbuh begitu tiba-tiba dan terutama hanya mau tumbuh di area yang terbuka dan tidak di area yang berbayang di bawah tajuk hutan yang menaunginya. Sekitar tahun 1942 sampai 1943, Yung Hun tinggal di Cianjur untuk menyelesaikan manuskrip ekspedisinya ke Tapanuli. Di sela-sela waktu ini, ia beberapa kali juga datang ke Bandung. Namun kali ini ia tak melaporkan pengamatan botani atau geologi, melainkan melaporkan tinggalan artefak era Hindu. Penemuan ini ia laporkan dalam makalah singkat berjudul Hindu Outheden in the Preanger Gensapen. Dalam laporan ini, ia menyebut bahwa pada tanggal 18 Agustus 1843, ia menemukan 2 tempat tinggalan artefak di Bandung, yaitu di Pasir Cipanjalu dan di Pasir Pamoyanan. Keduanya terletak di utara ujung Berung. Lokasi penemuan artefak ini bisa dilihat juga pada peta Jawa skala 1:350.000 yang dibuat Frans Yung Hun pada tahun 1855. Di Pasir Cipanjalu, Yung Hun menemukan 2 patung Siwa. Keduanya sudah sangat tua, rusak, kepalanya dipenggal dan sudah sulit diidentifikasi. Sekitar 200 langkah jauhnya, ia juga menemukan seekor patung sapi atau nandi, juga sudah dipenggal kepalanya. Di Pasir Pamoyanan, ia melaporkan temuan sebuah altar yang bentuknya kubus. Kubus ini berhias ornamen di semua sisinya dan serta terdapat lubang kotak di atasnya. Kemudian ia juga menemukan 2 patung Siwa. Keduanya sangat tua dan permukaannya sudah diselimuti lapisan lumut. Kepala kedua patung ini sudah dipenggal. Terakhir, ia menemukan 1 patung Durga yang dari atributnya mirip dengan apa yang pernah ia lihat di Prambanan yang disebut Loro Jonggrang oleh orang-orang Jawa. Patung ini dipahat pada sebuah batu dan menunjukkan figur perempuan dengan anatomi tubuh yang sempurna yang proporsinya sangat sesuai. Ia berdiri di atas seekor nandi. Di sebelah kanannya terhadap Mahisa-sura yang berlutut. Patung ini hampir tidak rusak, bahkan hiasan-hiasan di kakinya masih bisa diidentifikasi dengan baik. Ketika Yung Hun datang ke sana, tempat itu sudah diselimuti hutan belantara. Harimau sudah bersarang di sana. Tak ada jalan setapak lagi yang mengarah ke sana, bahkan orang-orang pun sudah lupa bahwa pernah ada kehidupan.
yang dulu mungkin pernah begitu berkembang. Junghun memikirkan tentang kefanaan, bahwa segalanya, bahkan yang paling indah sekalipun, suatu hari kemudian akan sirna dan hilang. Antara tahun 1845 sampai 1848, Frans Junghun adalah salah satu ilmuwan paling terpandang di Hindia Belanda. Ia menjadi anggota dari Natuurkundige Kommissie voor Nederlands-Indië, dan salah satu tugas utamanya adalah untuk mencari batu bara untuk industrialisasi di Hindia, terutama untuk bahan bakar kapal uap. Junghun menetap di Cianjur dan melakukan pencarian terutama di Jawa bagian barat. Karena tugasnya mencari batu bara, maka ia terlibat banyak dalam penelitian geologi, salah satunya di Bandung. Ia menulis cukup banyak tentang objek geologi di Bandung. Ia terutama mengeksplorasi wilayah Bandung bagian barat, terutama di sekitar Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, Rongga, Saguling, Raja Mandala. Kesemua daerah ini pada era Junghun masuk ke dalam satu distrik besar yang disebut sebagai distrik Rongga. Ada banyak yang diteliti oleh Junghun. Pertama, ia mengelompokkan batuan berdasarkan jenis-jenisnya. Kemudian ia mencoba mengurutkan mana yang muda dan mana yang tua. Dari observasinya, ia berimajinasi dan berinterpretasi. Ia mencoba merekonstruksi urut-urutan batuan yang telah mengalami perlipatan atau pemiringan, agar kembali menjadi datar. Ini adalah aplikasi prinsip stratigrafi, sebuah ilmu geologi yang dipelajari Junghun secara otodidak dari observasi dan membaca buku-buku karya geologi pada era tersebut. Objek paling menarik tentu adalah singkapan-singkapan batuan yang ada di sepanjang Citarum, terutama dari Curug Jompong hingga ke Raja Mandala. Di dekat Curug Jompong, ia menyebut keberadaan dua air terjun lain yang sekarang sudah tenggelam oleh genangan Waduk Saguling, yaitu Curug Lanang dan Curug Kapek. Dua air terjun ini juga disebut oleh Antoine Payen yang berkunjung ke sana lebih dari 25 tahun sebelum Junghun. Dari Curug Jompong, kita terus menyusur Citarum hingga tiba ke Cukang Rahong, sebuah tempat di mana lembah Citarum menyempit dan bahkan paling sempit. Jika sebelum Cukang Rahong lebar lembah Citarum mencapai lebih dari 60 meter, di Cukang Rahong lebarnya menyempit menjadi hanya 10 meter saja. Bayangkan, seluruh aliran air di Citarum yang mengumpulkan air dari cekungan Bandung yang sebegitu luas, kini mengalir melalui celah yang sangat sempit. Pada waktu itu, penduduk dari daerah Cacaban jika ingin pergi ke Batu Jajar harus menyeberangi sebuah jembatan bambu yang menggantung di atas lembah sempit ini. Secara harfiah, Cukang Rahong sendiri berarti jembatan, cukang, dan ngarai yang sangat sempit, Rahong. Yang menarik lain dari observasi geologi Junghun di Pegunungan Raja Mandala adalah pendapatnya mengenai perbedaan kedudukan lapisan batuan. Jika di Pegunungan Raja Mandala batuannya memiliki kemiringan yang sangat terjal, misal bisa kita amati di Sangyang Heuleut, namun ketika memasuki dataran Bandung, maka lapisan batuannya menjadi mendatar, horizontal. Ini juga menjadi alasan Junghun untuk menduga bahwa hamparan danau yang luas membentang di dataran tinggi Bandung. Ia menyebut lembah Citarum dari Sangyang Heuleut hingga Curug Jompong terbentuk ketika air danau meluber atau bocor. Lalu alirannya mengerosi ke hulu membentuk lembah tersebut dan juga jeram-jeram dan air terjun yang ada di dalamnya. Hal yang keliru adalah dugaannya bahwa pembentukan lembah ini terjadi bersamaan dengan pengangkatan pegunungan ini oleh gaya dari dalam bumi. Belakangan kita mengetahui bahwa periode Danau Bandung dan Pegunungan Raja Mandala berbeda puluhan juta tahun lamanya. Dan penyembulan Danau Bandung purba terjadi belakangan, setidaknya 16.000 tahun yang lalu. Selain mengamati bebatuan, Junghun juga mengamati fosil-fosil. Salah satu tempat Junghun menemukan fosil yang paling berlimpah adalah di sekitar Gunung Halu, tepatnya di aliran Cilanang. Di seluruh Jawa, Junghun mengelompokkan lokasi penemuan fosil-fosil dengan kode A sampai Z. Oleh Junghun, tempat di Gunung Halu ini dikelompokkan sebagai lokasi O. Di sungai ini yang pada tahun 2013 menjadi tempat tugas akhir saya, Junghun menemukan ratusan spesimen fosil kerang laut yang kemudian dianalisis oleh seorang paleontolog dari Jerman, Karl Martin. Jika kita berkunjung ke Museum Geologi Bandung, terdapat satu ruangan yang berisikan penjenjangan periode lapisan batuan di Jawa. Jadi dalam ilmu geologi, lapisan batuan yang berlimpah fosil bisa menjadi penanda suatu era. Jika kita menemukan di tempat lain lapisan batuan yang mengandung jenis fosil yang serupa, maka kita bisa berkesimpulan apakah umur lapisan ini sama, lebih muda, atau lebih tua. Ini adalah kerja kolektif yang dilakukan oleh para geolog dan paleontolog untuk bisa menjelaskan bagaimana alam bumi kita berkembang. Dari sini kita tahu bahwa Junghun pun ikut merintis perkembangan ilmu ini di Hindia. Pada tahun 1848, Junghun memutuskan untuk kembali ke Eropa. Kesehatannya menurun, fisiknya tak lagi sama seperti ketika ia pertama tiba di Hindia. Ia memang tak pernah benar-benar pulih dari sakit yang ia alami di Tapanuli 7 tahun sebelumnya. Bisa kita tebak gunung terakhir yang ia daki sebelum kepulangannya ke Eropa. Ya, Gunung Tangkuban Perahu. Gunung ini juga nanti menjadi gunung terakhir yang ia lihat sebelum ia menutup mata untuk selamanya.
Jung Hoon kemudian menghabiskan 7 tahun di Eropa. Namun ia tak pernah benar-benar menikmati waktunya di Eropa. Ia begitu mendamba kembali ke Jawa, ke negeri tropis yang ia cintai. Ini tergambar dalam kata pengantar dalam bukunya. Aku sangat ingat hutan di sana yang berhias warna hijau yang abadi. Ribuan bunga dengan semerbak wangi yang tak pernah pudar. Dalam pikiranku terdengar air laut yang berdesir melewati rimbun pohon pisang dan pucuk pohon kelapa. Terdengar gemuruh air terjun yang berundak turun dari dinding gunung tinggi di pedalaman negeri. Seolah-olah aku sedang menghirup udara pagi yang dingin. Seolah aku sedang melangkah di depan pondok orang Jawa yang ramah. Keheningan yang sunyi dari hutan belantara mengepungku dari segala sisi. Tinggi di langit, di atasku terlihat kepakan kelelawar yang berkerumun, berterbangan kembali ke tempat mereka pulang di siang hari. Perlahan kehidupan bergerak semakin dalam ke hutan. Burung merak berteriak berlomba saling pamer suara. Monyet-monyet melanjutkan permainan mereka dan teriakannya menggema dalam sunyi hutan pegunungan, seolah membangunkan hutan dengan nyanyian paginya. Ribuan burung bernyanyi merdu, bahkan sebelum matahari menampakkan warnanya di timur langit, puncak-puncak gunung telah menyala keemasan. Dari ketinggiannya yang agung, mereka seolah melihatku sebagai seorang kawan lama, betapa rindu dan membuncah keinginanku untuk mendaki. Hingga pada hari nanti di mana aku bisa bilang, salam padamu, wahai gunung-gunung. Itu adalah kata pengantar Jung Hoon dalam buku Java. Ia kembali ke Jawa pada bulan November tahun 1855 dan mengemban tugas maha berat, yaitu untuk membudidaya kina, salah satu obat paling mahal yang ada di bumi pada waktu itu. Kali ini ia membawa juga istrinya, Marisa Louisa Koch, yang ia nikahi pada tahun 1850. Pada mulanya, kina dibudidaya oleh pemerintah kolonial di Cibodas, mungkin dekat kebun raya Cibodas sekarang. Namun Frans Jung Hoon menyadari bahwa Cibodas bukan tempat yang tepat. Maka hal pertama yang dilakukan Jung Hoon ketika menerima tugas sebagai direktur budidaya kina adalah memindahkan lokasi persemaiannya ke Cinyuruan. Alasan utama pemindahan itu adalah perbedaan curah hujan dan analisis pustaka Jung Hoon terhadap lokasi alami tanaman kina yang salah satunya berasal dari laporan Alexander van Humboldt, salah satu orang yang paling dikagumi oleh Jung Hoon. Salah satu hal penting lain yang dikembangkan oleh Jung Hoon adalah penggunaan pohon peneduh untuk menaungi tanaman kina muda. Ia percaya bahwa kina harus tumbuh di bawah tajuk. Mulanya praktik ini membuat Jung Hoon dihina oleh banyak musuh-musuhnya, namun kelak ini terbukti berhasil. Ada satu paradoks dalam diri Jung Hoon mengenai perannya sebagai perintis budidaya kina. Dalam dirinya ia menolak deforestasi yang menurutnya terjadi akibat ekspansi tanaman komoditas seperti kopi, teh, dan kini sekarang kina. Namun di sisi lain ia juga menganggap bahwa pengenalan budidaya tanaman komoditas ini baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa. Inilah dahsyatnya kolonialisme. Karena Jung Hoon berada di dalam bagian pelaku kolonialisme, ia tak mampu melihat permasalahan ini. Hal ini sangat berbeda dengan Alexander van Humboldt yang banyak memprotes kejahatan kolonialisme di kerajaan Spanyol di Amerika Selatan. Pada bulan Juli 1857, Jung Hoon pindah ke rumah barunya di Lembang, di dekat perkebunan yang telah ditanam beberapa bulan sebelumnya. Pada tanggal 24 Agustus 1857, putra satu-satunya lahir, Franz Lodewijk Jung Hoon. Jung Hoon menulis surat pada ibu dan adiknya di Silesia. Aku harap kalian bisa melihatnya. Ia adalah diriku, wajahku, bentuk kepalaku, rambutku. Meski dia baru 3 bulan, tapi dia sangat kuat. Istriku begitu gembira karena ia kini punya teman untuk menemaninya di sini. Mungkin rumah di Lembang ini adalah satu-satunya rumah yang ia tempati cukup lama. Sejak kabur dari penjara di Ehrenbreitstein di Koblenz tahun 1832, ia tak pernah tinggal lama di satu tempat. Ia selalu berpindah-pindah, bahkan setelah menikah pun ia masih terus berpindah-pindah, dari Leiden ke Amsterdam, dari Amsterdam ke Cianjur, kemudian ke Lembang. Mungkin di Lembanglah satu-satunya tempat ia bisa menetap cukup lama, bahkan hingga ia meninggal dunia 7 tahun kemudian. Dalam satu tulisannya pada tahun 1844, di perjalanannya dari Garut ke Sumedang, Jung Hoon pernah menulis tentang kesepian menjadi seorang petualang. Kata Jung Hoon, orang-orang hidup berbahagia dikelilingi dengan segala kenyamanan dunia. Mereka punya rumah dan perapian yang hangat, tapi aku tak punya rumah, tak punya tempat berpulang. Tak satupun manusia di pulau ini menanti kepulanganku. Aku bepergian kemana-mana sendiri. Aku meninggalkan kebahagiaan di belakangku, dan kepuasan tak pernah mampu menyusul kecepatan langkahku. Aku akan terus berjuang dan terus mengembara, meskipun hatiku gelisah, hingga akhirnya aku tiba di lembah terkecil yang mengakhiri seluruh anganku. Kini di Lembang, ia telah tiba di lembah itu,
lembah kecil yang hangat, dengan istri yang tercinta dan putra yang menyerupai dirinya. Yung Hoon membuat Bandung mendunia. Desa kecil ini kini menjadi begitu tersohor karena keberadaan naturalis hebat yang menelurkan karya dahsyat yang mungkin salah satu yang terhebat dari seluruh karya di bumi bagian selatan. Ada beberapa nama yang jauh-jauh menyempatkan diri khusus datang ke Bandung untuk menemui Yung Hoon, antara lain Fedor Jagor, Ferdinand von Hochstetter dan Carl Sager, Ferdinand von Richthofen, Duncan Macpherson, dan lain-lain. Mungkin kita harus mendengar testimoni mereka. Misal Richthofen yang pada tahun 1861 menulis bahwa jika kita membaca buku Yung Hoon, lalu kita mengunjungi tempat paling terpencil sekalipun di Jawa, maka kita bisa melihat bahwa tempat tersebut telah tergambarkan dalam deskripsinya. Richthofen adalah salah satu orang beruntung yang merasakan ekskursi bersama Yung Hoon. Pendapat tadi tentu bukan ia sampaikan sembarangan, karena selama 2 bulan dari September sampai Oktober 1861, Richthofen pergi bersama Yung Hoon berekskursi berkeliling Jawa. Dalam salah satu foto, Yung Hoon adalah salah satu orang pertama di Jawa yang menggunakan foto untuk mendokumentasikan perjalanannya. Dalam satu foto ini tampak Yung Hoon dan Richthofen yang sedang duduk bersama di tepi situ Patengan. Sebagaimana kejayaan negeri-negeri yang agung yang akan menemui akhirnya, begitu pula naturalis yang hebat pun harus kembali pada penciptanya. Tahun-tahun terakhir, Yung Hoon dicatat dengan baik oleh Dr. Groneman yang menjadi dokter pribadinya. Penyakit disentri yang diidapnya semakin parah. Pada akhir tahun 1963 hingga awal 1964, ia mulai menderita radang hati. Ia mencoba untuk memulihkan dirinya dengan meminta Bupati Sumedang, sahabatnya, untuk menyediakan rumah tinggal sementara, karena baginya Lembang terlalu dingin. Tidak jelas apakah ia sempat menyepi ke Sumedang atau tidak. Ketika merasa agak pulih, Yung Hoon membandel dan minum setengah botol anggur untuk merayakan kesehatannya. Sakitnya kemudian menjadi semakin parah, hingga akhirnya pada pagi hari tanggal 24 April 1864, naturalis besar ini memanggil Groneman. Kalimatnya begitu mengharukan. "Gronemanku yang baik, bisakah kau bukakan jendela ruang kerjaku? Aku ingin melihat sekali lagi gunung dan hutan yang aku cintai, sekaligus menghirup udara segar pegunungan." Begitulah pemikir besar kita ini berpulang. Ia kemudian dikuburkan di Lembang, tak jauh dari rumahnya. Di makamnya dibangun sebuah tugu obeliks berwarna hijau putih bersih dan dikelilingi oleh tanaman kina yang menjadi karya besar yang mendunia, yang mencegah kematian berjuta orang di bumi. Di Bandung nama Yung Hoon begitu harum. Orang-orang mengenalnya dan selalu memberi respek yang besar, meskipun mereka tak pernah benar-benar mengapresiasi keseluruhan karyanya. Ia dikenal sebagai pembudidaya kina atau pengklasifikasi zona iklim, tapi Yung Hoon lebih dari itu. Pada tahun 1909, dalam rangka merayakan hari lahir yang ke-100, pemerintah kolonial Belanda membuat buku memoir. Dalam buku ini terdapat 19 tulisan dari orang-orang yang mengagumi Frans Yung Hoon. Ia adalah salah satu polimat terakhir. Polimat adalah orang yang menguasai beberapa cabang ilmu sekaligus. J.J.A. Muller menyebut bahwa Yung Hoon adalah seorang pemeta. Karl Martin menyebut Yung Hoon sebagai ahli sedimentologi. Verbeek menyebut Yung Hoon sebagai seorang geolog. Van der Stok menyebutnya sebagai seorang ahli klimatologi. Nieuwenhuis menyebutnya sebagai seorang etnografer. Coordes mengakui keahlian biobotaninya. Alting mengagumi pemikiran filosofinya. Niemeyer mengagumi karya fotografinya. 100 tahun kemudian, pada tahun 2009, dalam rangka merayakan 200 tahun kelahirannya, dilaksanakan pameran di Institut Teknologi Bandung, di Erasmus Huis di Jakarta, dan di Mansfeld, kota kelahirannya. Orang hebat ini tak pernah benar-benar mati. Selalu ada orang yang mengapresiasi dan mencoba memahami karyanya serta memadankannya pada konteks kekinian. Tibalah saya di hari ini 216 tahun kemudian di Braunschweig, begitu jauh dari tanah kelahiran saya. Terbayang dalam diri saya kerinduan Yung Hoon pada alam Jawa yang ia tulis pada kata pengantar bukunya tahun 1851. Membuat saya ingin berkata, betapa rindu dan membuncah keinginanku untuk kembali ke Bandung. Hingga pada hari nanti ketika aku bisa bilang, salam padamu, wahai gunung-gunung. Terima kasih.